Halo warga pecinta KDM, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana ada sebuah kampung di Sukabumi di desa Nyalindung bernama Kampung KDM guys. Wow, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa disebut dengan Kampung KDM? Apakah ada hubungannya dengan Kang Deddy Mulyadi? Kemudian selain itu kalau saya perhatikan itu ya, Kang Deddy Mulyadi itu sangat suka dengan rumah panggung. Jadi rumah yang ada di Kampung KDM ini bernuansa kampung Sunda, menggunakan rumah panggung dan berdinding bilik dan lain sebagainya ya. Dan atapnya juga sangat-sangat luar biasa ya kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa arsitektur rumah panggung Sunda itu disarankan oleh Kang Deddy Mulyadi? Apakah ada hubungannya dengan gempa gitu? Apakah ada hubungannya dengan filosofi Sunda Wiwitan gitu? Apakah ini ada hubungannya dengan budaya orang Sunda? Lalu bagaimana filosofi rumah Sunda? Ya, kenapa rumah panggung ini sangat viral sekali di Sukabumi? Jadi kalau boleh jujur ya guys ya, sebenarnya Kang Deddy Mulyadi itu suka dengan rumah panggung itu karena apa? Karena rumah panggung orang Sunda itu punya nilai filosofi yang sangat-sangat luar biasa yang jarang kita sadari. Apa itu? Ya, kita ulik satu-satu ya. Yang pertama itu panggung. Jadi rumah orang Sunda itu kan berbentuk rumah panggung ya. Nah, rumah panggung ini sebenarnya tujuan itu sangat mulia guys, tanpa kita sadari apa itu. Karena di Nusantara itu rentan dengan gempa. Kenapa Nusantara itu rentan dengan gempa? Karena kita itu berada pada ring of fire ya. Ring of fire itu artinya kita berada pada pertemuan lempeng ya, lempeng ya pergeseran gempa ya dari Sabang sampai Merauke. Sehingga dari zaman dulu nenek moyang kita itu sudah merasakan, oh ternyata di Nusantara itu sering terjadi gempa ya. Nah, mereka berpikir bagaimana cara mengatasi gempa. Ya, lalu mereka membangun rumah seperti rumah panggung ya. Sebenarnya nggak hanya orang Sunda aja yang bangun rumah panggung. Ya, masyarakat Nusantara ya, rumah adat Nusantara itu seperti rumah adat Minangkabau, rumah adat Aceh, orang Batak, orang Sunda, kemudian orang Jawa dan sebagainya. Banyak tuh yang menggunakan rumah panggung. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka belajar dari alam. Mereka menari dengan alam. Menari bersama, bukan menantang, ya. Berjoget bersama dengan alam. Kalau alamnya berjoget, ya diikutin aja gitu, jangan menantang. Nah, kalau kita bandingkan dengan sekarang ini, ya masyarakat Nusantara itu kan lebih dominan menggunakan yang namanya tembok, ya. Lebih menggunakan yang namanya beton, ya. Itu kan sebenarnya menantang alam, guys. Makanya sering terjadi yang namanya bencana alam gitu. Karena apa? Karena tanah juga tidak bisa bernapas gitu ya. Jadi kalau rumah panggung itu kan tanah di bawah itu kan masih bisa ada resapan air ya, masih bisa bernapas gitu ya. Sementara kalau rumah beton itu kan nggak bisa. Beton itu tuh ditutup dengan semen ya, sehingga air masuk ke tanah itu susah karena terhambat oleh beton sehingga terjadi yang namanya longsor, terjadi yang namanya bencana. Ketika terjadi longsor, ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, maka kita menyalahkan pemerintah, dikit-dikit menyalahkan pemerintah. Bukan berarti saya mendukung pemerintah ya, tapi gini guys ya, pemerintah yang bagus itu berasal dari masyarakat yang bagus gitu. Pemerintah yang jujur itu berasal dari masyarakat yang jujur. Jadi pemerintah itu bersumber dari mana? Bersumber dari rakyat juga. Ya, jadi nggak ada tuh yang sejarahnya misalnya nih pemerintahnya bagus semua sementara rakyatnya goblok gitu ya. Mohon maaf ya. Nggak ada tuh ya. Kalau rakyatnya goblok, pemerintah juga goblok. Kenapa? Karena pemerintah itu adalah gambaran daripada masyarakatnya. Yang milih pemerintah siapa? Masyarakat kan? Jadi kalau pemerintahnya salah, salahin juga masyarakatnya gitu ya. Jangan cuma menyalahkan pemerintahnya, cukup menyalahkan pemerintahnya, nggak boleh seperti itu ya. Ya saya tahu bahwa pemerintah itu punya wewenang dan lain sebagainya, tapi kan yang memilih mereka kan masyarakat. Nah, jadi kalau saya perhatikan itu ya, kenapa sering terjadi bencana alam ya, seperti di Sumatera, banjir ya, kemudian longsor dan sebagainya. Dan di Jawa Barat juga konon katanya akan terjadi longsor yang lebih hebat daripada yang terjadi di Sumatera Utara. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena hutan di Jawa Barat itu sudah dibabat 80% guys, bayangkan. Dan yang peduli itu nggak ada.
Cuman Kang Deddy Mulyadi yang peduli. Ya, makanya saya bikin video ini tujuan saya apa? Tujuan saya untuk menjaga lingkungan gitu. Kita merawat lingkungan. Siapa lagi yang merawat lingkungan kalau bukan kita? Nggak mungkin Australia merawat lingkungan kita. Nggak mungkin Singapura merawat lingkungan kita. Nggak mungkin ya. Jadi kita harus merawat lingkungan kita dengan kesadaran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa rumah panggung ini sangat 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 disarankan oleh Kang Deddy Mulyadi? Kang Deddy Mulyadi menyarankan rumah panggung yang ada di Kampung KDM. Apa alasannya? Kalau terjadi gempa, maka rumah panggung itu akan bertahan ya. Bisa. Ya, seperti yang ada di Jepang gitu ya. Sebelum Jepang menemukan yang namanya rumah anti gempa, nenek moyang kita jauh ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu sudah menemukan yang namanya rumah anti gempa, yaitu rumah panggung. Nah, selain anti gempa, ternyata rumah panggung itu juga multifungsi guys ya. Resapan air ya, seperti saya katakan tadi itu ya. Kalau misalnya nih ada air ya, naik nih ke permukaan ya, hujan misalnya. Dan air itu meresap ke tanah, nggak dihalangi tembok ya. Kemudian apalagi anti nyamuk guys. Mungkin ini terdengar asing ya, tapi kalau saya perhatikan ya, rumah panggung itu didesain untuk anti nyamuk. Jadi gini guys, kenapa nenek moyang kita itu mendirikan rumah panggung? Karena di Nusantara itu syarat dengan yang namanya nyamuk, nyamuk malaria, nyamuk itu segala macam nyamuk yang paling mematikan itu kan di Nusantara ya. Biasanya nyamuk itu tidak suka terbang ke lantai 2. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau misalnya ada rumah 2 lantai ya, kebetulan saya dulu pernah punya rumah 2 lantai. Kalau saya perhatikan di lantai 2 itu nggak ada nyamuk, guys. Kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa ya. Tapi menurut sains ya, karena nyamuk itu malas ya terbang ke lantai 2. Dari mana nenek moyang kita memperhatikan hal ini? Dari alam, mereka belajar dari alam, mereka belajar dari simpanse, belajar dari monyet. Mungkin ini terdengar lucu ya, terdengar nggak masuk akal, tapi pada datanya, pada faktanya nenek moyang itu belajar dari simpanse guys ya. Mereka belajar dari alam, melihat monyet itu biasanya kalau tidur itu ya di atas pohon. Nggak pernah itu di bawah pohon, nggak pernah. Di atas pohon. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari nyamuk. Ya. Dan nenek moyang kita mempelajari itu. Oh, ternyata monyet itu atau simpanse itu kalau tidur itu kan di atas pohon ya. Atau di tengah pohon lah gitu ya. Di ranting pohon misalnya. Kenapa bisa seperti itu? Untuk menghindari nyamuk malaria. Nah, itulah yang dipelajari oleh nenek moyang kita sehingga dibangunlah rumah panggung ya. Rumah yang berjarak dari tanah ke lantai 1 gitu. Itu alasannya kenapa Kang Deddy Mulyadi menyarankan gitu untuk menghindari nyamuk, untuk menghindari gempa ya, untuk menghindari longsor ya biar air meresap. Longsor itu kan terjadi karena air nggak meresap ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena hutan-hutan sudah gundul gitu ya. Akar kayu itu ya, akar kayu itu seperti jaring-jaring di bawah tanah gitu. Satu sama lain itu terhubung guys ya. Sehingga bisa menahan batu, bisa menahan air, longsor dan sebagainya. Ya, itulah pentingnya kita menjaga lingkungan guys ya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini mungkin kelihatannya seperti ya suara kentut ya. Apaan sih ngomongin rumah KDM, rumah KDM segala. Ya bisa aja kalau rumah. Enggak, ini berpengaruh guys ya. Ya sekarang kita kalau misalnya kita ulik lagi ya, rumah KDM bergaya rumah KDM ini seperti menggunakan bambu misalnya, rumah bilik ya. Apa tujuannya? Ya karena ini menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena lingkungan di Nusantara itu sangat gerah ya kalau siang hari, panas matahari, gerah banget. Sehingga apa? Sehingga butuh yang namanya tempat ngadem. Nah, karena kita butuh yang namanya tempat ngadem, sehingga apa? Sehingga kita membutuhkan yang namanya rumah yang dari bilik ya, supaya anginnya itu bisa bersirkulasi. Sementara kalau kita perhatikan sekarang ini ya, rumah-rumah kita itu kan terdari tembok ya. Kalaupun ada jendelanya, jendelanya kecil banget ya, sehingga sirkulasi udara itu susah. Biasanya kita menggunakan AC ya. Sementara rumah bilik itu sudah menyediakan yang namanya AC alami. Cuman kita nggak mengerti, kita merasa bahwa rumah kita itu nggak keren ya, rumah kita itu jelek, rumah kita itu kuno ya, rumah kita itu primitif, rumah kita itu ya sangat-sangat jelek banget lah gitu ya. Tidak up to date ya. Banyak orang berpikir seperti itu. Padahal kalau saya perhatikan ya, justru rumah-rumah panggung itu atau rumah-rumah yang di kampung itu adalah rumah yang sangat luar biasa. Bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu ya. Bisa menari dengan lingkungannya. Menari bersama.
bukan menaklukkan alam. Nah, itulah alasannya kenapa kalau kita perhatikan ya, baju adat nenek moyang kita itu, ya para leluhur kita itu biasanya setengah terbuka ya. Baju orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Nias, orang Maluku, orang Ambon dan sebagainya, baju adatnya itu setengah terbuka. Kenapa? Karena gerah. Nah, karena di Nusantara itu gerah sehingga rumah juga seperti itu ya. Didesain seperti itu. Jadi ada filosofinya tuh ya kalau rumah orang Sunda. Kenapa atapnya berbentuk seperti burung misalnya, burung gagak misalnya. Apa tujuannya? Untuk sirkulasi udara. Ada filosofinya guys ya, kalau kita pelajari ya. Cuman kita sangat susah ya, kalau dijelaskan seperti ini, seperti kentut ya. Ngomong apa sih? Ya rumah-rumah aja. Enggak guys, kita harus ya benar-benar peduli dengan lingkungan ya. Benar aware dengan lingkungan sekitar kita. Kalau enggak ya akan berantakan seperti yang terjadi di Sumatera kemarin tuh ya, yang banjir bandang itu banyak menelan korban. Dan sebenarnya kalau boleh jujur ya, di Sumatera itu sudah sering terjadi longsor dan banjir, cuman nggak terlalu separah ini ya, nggak separah yang beberapa hari yang lalu ya. Tapi kalau boleh jujur ya, longsor itu juga akan menimpa Jawa Barat, kalau saya perhatikan ya. Karena mohon maaf ya, orang Jawa Barat itu ya nggak semuanya tapi ya, orang Jawa Barat itu sudah banyak meninggalkan ajaran leluhur mereka. Mereka lebih silau dengan ajaran leluhur bangsa lain, sehingga mereka tidak menjaga alam, tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan, mereka malas gitu ya mempelajari alam, malas mempelajari filosofi leluhur ya. Bahkan mohon maaf ya, karakter orang Sunda zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan karakter orang Sunda zaman dulu. Orang Sunda zaman dulu itu sangat dekat dengan alam. Kalau alam dirusak, mereka akan menangis, mereka akan meraung-raung gitu. Kenapa? Apa alasannya? Karena orang Sunda itu berpikir bahwa zaman dulu ya, zaman dulu banget ya, bukan zaman sekarang ya. Sebelum agama Islam masuk ke Nusantara ya, orang Sunda berpikir bahwa kitab suci mereka itu adalah alam semesta. Nah, kalau kitab sucinya dirusak, maka mereka akan marah. Sementara warga Konoha sekarang ini kitab sucinya itu sudah berpindah ke kertas. Jadi kalau kertas itu dirusak kita marah. Ya, jadi kalau boleh jujur ya, kita itu adalah bangsa yang sudah melupakan dirinya sendiri ya. Nenek moyang kita itu adalah nenek moyang yang sangat-sangat luar biasa ya. Walaupun ada kelemahannya ya, warga Konoha kan sering ngata-ngatain, oh menyembah pohon, menyembah menyembah itu segala macam. Enggak guys ya. Jadi gini ya, mereka itu nggak menyembah pohon ya. Mereka itu menyembah yang namanya Tuhan. Cuman pohon itu semacam formalitas ya. Cuman kalau saya perhatikan ya di Konoha itu kan sering banget ya diajak-ajak leluhurnya menyembah pohon, menyembah segala macam, menyembah roh-roh halus dan sebagainya. Enggak seperti itu guys ya. Jadi itu sengaja dipelesetkan oleh kolonial Belanda zaman dulu. Supaya apa? Supaya kita menjadi bangsa yang minder. Kita bisa dijajah. Itu trik daripada kolonial Belanda. Dan sampai sekarang kan masih kerasa ya strategi daripada kolonial Belanda ini. Makanya kalau kita perhatikan sekarang ini ya, kita itu tidak mencintai budaya kita, tidak mencintai ajaran leluhur kita. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk eh, beragama Sunda Wiwitan, bukan seperti itu ya. Tapi budaya, culture itu harus kita terapkan di zaman sekarang ini. Harus kita adopsi gitu ya. Walaupun kita tidak menggunakan baju orang Sunda, tidak menggunakan baju adat leluhur kita, tapi filosofi dan pola pikir mereka itu harus kita adopsi. Untuk apa? Untuk kemajuan bangsa kita. Bayangkan ya, kalau misalnya terjadi longsor ya, terjadi tsunami dan lain sebagainya ya, sering ya bermasalah eh, di Konoha misalnya nih. Banyak bencana dan sebagainya. Bagaimana kita menjadi negara maju? Coba nggak bisa. Susah banget ya kita menjadi negara maju. Ya, oke. Sekian video ini ya. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya pecinta KDM. Jalan-jalan ke Lembur Pakuan. Siangnya jangan lupa beli permen. Jangan ngaku fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan. Bye-bye.